Baiklah, kita lanjut ke epidemiologi kanker. Epidemiologi kanker adalah studi tentang pola kanker pada populasi. Penting untuk cancer itu dipelajari secara epidemiologi karena dapat memberikan informasi tentang apa sih penyebab kanker, apa faktor resiko terjadinya suatu kanker, dan juga hubungan antara lingkungan, faktor keturunan atau herediter, faktor kebudayaan dengan terjadinya kanker. Nah, gambar ini mohon maaf sebenarnya ini nggak update, tapi secara umum ini bisa menjelaskan bahwa yang sebelah kiri adalah insiden kejadian kanker, dibedakan menjadi tempat kanker dan juga jenis kelamin, sedangkan yang kanan adalah kematian karena kanker. Kita lihat yang sebelah kiri adalah insiden kanker. Insiden kanker pada laki-laki paling tinggi itu urutannya adalah kanker prostat, diikuti oleh kanker paru, dan kemudian urutan ketiga adalah kanker kolon dan juga rektum. Sedangkan kalau perempuan yang paling tinggi insidennya atau kejadian barunya adalah kanker payudara, diikuti oleh kanker paru, kemudian diikuti oleh kanker kolon dan rektum atau sekitar 10%. Nah, bedanya yang sebelah kanan adalah kematian karena kanker. Kita lihat pada jenis kelamin laki-laki, kematian paling tinggi itu disebabkan oleh kanker paru, diikuti oleh kanker prostat, kemudian diikuti oleh kanker kolon dan rektum. Nah, ini artinya meskipun insiden prostat itu paling tinggi, tapi yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kanker paru atau yang insidennya menempati urutan kedua pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan yang paling tinggi kematiannya adalah kanker paru sama, kemudian disusul oleh kanker payudara, yang ketiga adalah kanker kolon dan rektum. Ini prevalensi kanker paling tinggi, kita lihat 3 urutan teratas yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti oleh Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Bali. Nah, faktor geografi dan lingkungan yang mempengaruhi kanker. Misalnya di sini terbukti bahwa perbedaan geografis itu juga menimbulkan perbedaan antara insiden kanker sendiri. Misalnya kanker payudara itu lebih sering terjadi di AS, di Eropa dibandingkan di Jepang. Kanker lambung lebih banyak terjadi di Jepang daripada di US. Kemudian cancer atau kanker hati sering terjadi di Afrika, kanker nasofaring sering terjadi di Cina. Nah, ini mungkin ada pengaruh dari lingkungan, dari zat kimia atau dari genetik itu sendiri terhadap kejadian kanker dan geografis tadi. Misalnya, kanker paru itu banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah merokok, kemudian kanker rongga mulut itu karena sirih, terbanyak insiden atau banyak terjadinya kawin muda itu menyebab ada relasinya terhadap kejadian kanker serviks. Makanan yang diasapkan itu kanker nasofaring, konsumsi alkohol erat kejadiannya dengan kanker hati, kemudian diet yang kaya akan lemak itu erat kejadiannya dengan kanker kolon dan juga kanker payudara. Kemudian hubungan antara umur dengan kanker itu biasanya meningkatnya umur juga meningkatkan frekuensi kanker karena penurunan dari sistem imun dan juga akumulasi dari mutasi genetik. Kebanyakan kematian akibat kanker itu terjadi antara umur 55 sampai 75 tahun. Dan juga pada anak-anak di bawah usia 15 tahun, kematiannya adalah 10% dari total seluruh kematian pada anak. Itu 10%-nya disebabkan karena kanker pada anak di bawah usia 15 tahun. Biasanya yang paling sering menyebabkan kematian pada anak itu leukemia, tumor pada central nervous system, limfoma, sarkoma jaringan lunak, dan juga sarkoma pada tulang. Faktor keturunan itu juga menyebabkan berperan terhadap terjadinya kanker. Mutasi pada genetik biasanya meningkatkan resiko terjadinya tumor. Biasanya disebut inherited syndrome cancer. Contohnya adalah retinoblastoma, neurofibromatosis tipe 1 dan 2. Itu biasanya yang ada faktor herediter di sana.
familial cancer, contohnya kanker kolon, kanker payudara, kanker ovarium, itu ciri khasnya terjadi pada usia yang relatif muda, terjadi pada hubungan keluarga atau erat kaitannya pada individu yang memiliki hubungan keluarga. Kemudian nih faktor resikonya pada laki-laki paling tinggi adalah seringnya konsumsi makanan yang dibakar dan digoreng sama pada perempuan. Kemudian kalau laki-laki karena merokok, kemudian perempuan dan laki-laki itu pada persentase yang sama itu karena sering konsumsi makanan berlemak. Itu adalah faktor resiko dari sisi lingkungan terhadap kejadian kanker laki-laki versus perempuan. Karsinogenesis atau dasar molekular pembentukan kanker, onkogen adalah gen yang produknya berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik atau yang menyebabkan pembelahan sel secara abnormal tadi, atau gen yang berperan dalam mempromote atau menginduksi sifat dari otonomi pertumbuhan sel pada sel kanker atau sel yang tumbuhnya secara cepat sehingga tidak bisa terkontrol. Prinsip dasarnya adalah adanya kerusakan genetik pada sel karena pengaruh lingkungan atau karena faktor keturunan. Kemudian tumor merupakan hasil dari proliferasi klonal suatu single cell yang telah mengalami kerusakan genetik. Jadi suatu sel yang single atau sendiri tadi dia setelah mengalami kerusakan genetik kemudian dia berproliferasi menyebabkan mutasi pada pembelahan selanjutnya. Makanya sel kanker yang bersifat sel tumor malignan atau sel kanker itu biasanya mutasinya berbeda-beda atau menghasilkan sel dengan variasi bentuk, sifat, dan juga ukuran yang berbeda-beda. Terdapat 3 gen pengatur pertumbuhan. Yang pertama adalah pencetus pertumbuhan atau proto-onkogen atau pencetus mutasi dari sel kanker. Kemudian penghambat pertumbuhan atau tumor suppressor gens atau disebut anti-onkogen, dan juga gen pengatur apoptosis atau kematian sel. Ketiga golongan gen ini merupakan target utama dari kerusakan genetik tadi. Gen lain yang mengalami mutasi itu juga gen yang mengatur perbaikan kerusakan DNA, sehingga mutasi atau kerusakan DNA tadi tidak bisa diperbaiki. Nah, ini adalah diagram bagaimana sel normal dia karena lingkungan dan juga kerusakan DNA karena sifat kimia, karena radiasi, karena virus, kemudian dia mengalami perubahan DNA. Kadang ada yang berhasil memperbaiki sehingga menjadi normal lagi, tapi ada yang gagal DNA-nya mengalami perbaikan sehingga selnya itu mengalami mutasi. Nah, sel yang mengalami mutasi, 3 gen pencetus tadi, yaitu aktivasi dari growth promoting oncogen, inaktivasi dari gen yang bisa mensupres atau menekan pertumbuhan tumor itu diinaktifkan, aktivasi dari gen yang menyebabkan pertumbuhan tumor itu menjadi lebih tumbuh atau lebih cepat, kemudian perubahan pada gen yang meregulasi apoptosis atau kematian sel. Kemudian kematian sel yang terprogram itu menjadi berkurang, jadi sel itu tumbuh secara tidak bisa terkontrol atau otonomi tadi. Kemudian sel itu membelah secara unregulated atau tidak bisa diatur atau otonomi tadi, sehingga terjadi ekspansi klonal, angiogenesis, pembuluh darah baru mulai tumbuh untuk mensupport pembelahan sel yang tidak dapat terkontrol tadi. Kemudian sel kanker tersebut berinfiltrasi ke dalam pembuluh darah, kemudian dia tidak bisa diatasi oleh sistem imun tubuh sehingga dia escape from immunity, kemudian bermutasi lagi, kemudian tumor tersebut berprogres lagi atau mengalami proses yang lebih parah lagi menjadi malignan, atau dia bisa menginvasi atau bermetastase, atau dia bisa menjalar dan tumbuh di jaringan atau organ yang lain atau organ sekitarnya.
Penyebab kanker atau karsinogen itu dibagi menjadi 3, ada yang disebabkan karena bahan kimia, ada yang karena radiasi, ada karena agen biologis atau virus atau mikroba. Bahan kimia biasanya sih pencetusnya itu dapat secara langsung, dapat secara tidak langsung atau indirect atau disebut prokarsinogen atau perlu perubahan metabolik menjadi zat atau bahan aktif yang dapat menyebabkan kanker. Atau biasanya karsinogen kimia itu bertumpuk dengan karsinogen lain dalam menimbulkan kanker. Tadi kalau kita perhatikan kenapa kanker itu muncul pada usia yang lebih mature atau seiring dengan bertambahnya umur, karena terjadi penumpukan antara gen karsinogen satu, karsinogen yang lain bertumpuk sehingga mencetus timbulnya kanker. Kemudian zat yang menyebabkan kanker yang lain itu berasal dari radiasi, bisa radiasi sinar UV, sinar X, dan juga radiasi nuklir. Sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian ini urutannya: sinar UV, pembentukan pirimidin dimer pada DNA, DNA-nya rusak, kemudian perbaikan DNA-nya mengalami gangguan sehingga bisa menyebabkan kanker. Kemudian kanker zat karsinogen berasal dari nuklir itu salah satu contohnya adalah Hiroshima dan Nagasaki, bom nuklir. Dia menyebabkan leukemi. Mekanismenya adalah radiasi, menyebabkan kerusakan makromolekul, kemudian terjadi pembentukan radikal bebas, ikatan-ikatan kimia dalam tubuh mengalami perubahan, enzimnya tidak aktif, proteinnya berubah sehingga terjadi translokasi atau poin mutasi, terjadi mutasi genetik. Nah, agen biologis yang dapat menyebabkan kanker itu dibedakan menjadi virus, onkogenik, bisa virus RNA, bisa virus DNA. Ini contohnya virus yang RNA, Human T-cell leukemia virus type 1. Ini ada mekanismenya. Kemudian virus yang menyerang DNA itu contohnya HPV, EBV, HBV, dan juga human herpes virus 8 atau HHV8. Bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau bakteri itu ada Helicobacter pylori, bukan virus, dia suatu bakteri, menyebabkan infeksi lambung atau ulkus di lambung atau yang terkenal dengan nama ulkus peptik atau peptic ulcer, berhubungan dengan terjadinya kanker pada lambung atau limfoma pada lambung. Nah, di sini ada grading dan juga staging dari kanker. Grading itu menggambarkan derajat keganasan dari tumor. Dilihatnya biasanya secara mikroskopik berdasarkan sel yang mengalami diferensiasi atau yang kehilangan kemiripan sifatnya dengan sifat sel aslinya, kemudian jumlah pembelahan atau mitosisnya. Grading pada kanker yang satu dengan kanker yang lain itu berbeda-beda. Contohnya misalnya adenokarsinoma itu grade-nya 1-3, sedangkan kanker pada sel squamosa itu bisa 1-4. Nah, kemudian ada stadium kanker, itu biasanya lebih digunakan untuk menentukan prognosis kanker atau perkembangan kanker di dalam tubuh atau penyakit kanker itu sendiri. Biasanya dia berdasarkan pemeriksaan klinis yang dialami oleh pasien dan juga berdasarkan radiologis. Kadang juga berdasarkan eksplorasi atau pembedahan saat operasi. Sistem stadium kanker itu didasarkan pada TNM. T-nya tumor size atau ukuran tumor, N-nya itu adalah nodal metastase atau metastase ke kelenjar getah bening. Kemudian M atau metastase atau sebarannya sudah sampai mana saja. Diagnosis laboratorium kanker berdasarkan metode morfologinya itu ada yang sitologi, histopatologi, ada yang frozen section examination. Sitologi itu dari aspiratif atau dari biopsi atau pengambilan biopsi, pengambilan suatu cairan atau contohnya mungkin dari dalam tubuh, atau eksfoliatif atau pap smear atau olesan. Berdasarkan histopatologi, jadi jaringannya, pembedahan di jaringannya, kemudian frozen section examination, pemeriksaan histologi saat operasi secara cepat. Jaringannya dibekukan, dipotong, kemudian dicat atau diwarnai dan dilihat secara mikroskopis.
Bisa juga deteksi kanker itu secara imunohistokimia. Adalah suatu metode di mana antibodi digunakan sebagai probe untuk mendeteksi antigen dalam potongan jaringan. Bisa juga dengan cara flow cytometry, digunakan pada kasus leukemia dan limfoma untuk mengetahui DNA konten atau penyusun DNA dari sel tumor, menentukan prognosis sel tumor itu sendiri. Nah, pemeriksaan biokimia itu menentukan enzim, hormon, atau petanda tumor dalam darah, tapi tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker. Bergunanya untuk contohnya adalah deteksi dini, misalnya level PSA atau prostat spesifik antigen dalam darah tinggi, maka dicurigai deteksi dini untuk kanker prostat. Atau selain deteksi dini, dia juga untuk menilai efektivitas terapi. Contohnya misalnya pasien dioperasi kanker kolon, tapi level CEA-nya tetap tinggi atau carcinoembryonic antigen masih tinggi, maka mungkin bisa dicurigai bahwa terjadinya kekambuhan atau metastase dari kanker kolon itu tadi. Nah, ini secara biokimia, sedangkan secara molekulernya biasanya dipakai oleh negara maju untuk mendiagnosis tumor atau melihat perkembangan dari tumor atau memperkirakan perilaku tumor. Contohnya dengan cara fluorescent in situ hybridization atau PCR dengan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. FISH tadi dapat mendeteksi translokasi, dapat melihat amplifikasi dari onkogen atau gen kanker, mengalami pembesaran atau amplifikasi. Sama juga dengan PCR. Mungkin itu saja slide dari saya. Silahkan apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun ingin menanggapi pertanyaan dari teman, silahkan isi dan juga tanggapi pertanyaan dari teman di tab diskusi, atau Anda memiliki masukan terhadap perkuliahan metode seperti ini, dipersilahkan maupun masukan ataupun komentar, silahkan pada tab diskusi juga. Sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat. Saya akhiri penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.